Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sugiantari, NIM 0072, dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali. Di sini saya akan mempresentasikan statistik yang berjudul korelasi melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set dan 12 repetisi 2 set terhadap jauhnya lemparan bola baseball siswa putra kelas 7 SMP Negeri 3 Mengui tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu adakah korelasi melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set dan 12 repetisi 2 set terhadap jauhnya lemparan bola baseball siswa putra kelas 7 SMP Negeri 3 Mui tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Di kotak pertama terdapat korelasi pelatihan melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set. Dan kotak kedua, perbedaan pengaruh korelasi melempar weight ball seberat 284 gram 12 repetisi 2 set. Dan ketiga, jauhnya lemparan bola. Yang artinya, adakah korelasi pelatihan melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set dan 12 repetisi 2 set terhadap jauhnya lemparan bola. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis alternatif, yaitu tidak ada pengaruh pelatihan melempar weight ball seberat 284 gram 12 repetisi dan 2 set dan 8 repetisi 3 set terhadap jauhnya lemparan bola baseball siswa putra kelas 7 SMP Negeri 3 Mengui tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya ada rancangan penelitian. Di sini ada X1, X2, dan Y, di mana keterangan rancangan penelitian yaitu X1 adalah pengaruh pelatihan melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set. X2, perbedaan pengaruh pelatihan melempar weight ball seberat 284 gram 12 repetisi 2 set. Y sama dengan jauhnya lemparan bola baseball. R1 sama dengan korelasi sederhana antara X1 dengan Y. R2 sama dengan korelasi sederhana antara X2 dengan Y. R3 sama dengan korelasi sederhana antara X1 dengan X2. R sama dengan korelasi ganda X1 dan X2 dengan Y. Tempat penelitian yaitu di SMP Negeri 3 Mengui dengan mengambil tempat latihan di lapangan Ketotridis Buduk, karena lapangan ini cukup luas untuk melakukan pelatihan dan tes, ditambah dengan jarak lapangan yang dekat dengan sekolah. Waktu penelitian 6 minggu, hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Selanjutnya subjek penelitian. Populasi adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Mengui tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 40 orang. Sampel dengan teknik studi populasi, jadi seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 24 orang, atau sampel dengan teknik random dengan tabel Isaac dan Michael untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu melempar weight ball seberat 284 gram 8 repetisi 3 set menjadi X1. Yang kedua, melempar weight ball seberat 284 gram 12 repetisi 2 set menjadi X2. Variabel terikat yaitu jauhnya lemparan bola baseball. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang diukur dalam penelitian ini adalah jauhnya lemparan masing-masing sampel dalam 3 kali lemparan, di mana lemparan yang terjauh diambil sebagai data penelitian dengan satuan ukur adalah meter dan alat ukurnya adalah rolmeter. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, metode tes. Misal, penelitian ini menggunakan tes yang diadakan seperti melempar bola baseball sejauh-jauhnya yang dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasil yang terjauh digunakan dalam satuan meter atau hasil Y. Yang kedua, metode pengukuran. Misal, panjang lengan diukur dengan meteran, di mana data yang didapat dalam satuan sentimeter. Begitu juga dengan variabel yang lainnya dijabarkan juga. Selanjutnya, teknik analisis data. Persyaratan yang harus dipenuhi atau uji klasik yaitu uji normalitas data, uji homogenesis data, uji heterokedastisitas data,
Uji linearitas data. Langkah-langkah untuk menganalisis data yang pertama membuat tabel penolong atau tabel tabulasi data, yang kedua merumuskan hipotesis statistik alternatif, yang ketiga memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke tabel kerja, yang keempat menentukan taraf signifikasi 5% atau 0,05 dan dengan dB n-2, yang kelima memasukkan data ke dalam rumus produk momen untuk menghitung A. Korelasi X1 dengan Y, B. Korelasi X2 dengan Y, C. Korelasi X1 dengan X2, D. Korelasi X1, X2, Y. Contoh data fiktif untuk X1, X2, dan Y untuk 30 data masing-masing kelompok. Berikut adalah contoh. Di sini saya sudah membuat data fiktif dengan 30 data dan sudah ada keterangan X1, X2, dan Y. Berikut hasil hitung olah data tersebut dengan program SPSS menunjukkan A. Uji klasik. Yang pertama, uji normalitas residual dalam plot dan Kolmogorov-Smirnov. Dilihat dari gambar di atas, data dikatakan distribusi normal karena titik-titik masih berada dekat dengan garis diagonal. Yang kedua, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai asim signifikan 2 telet sebesar 0,200, maka nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dari uji multikolinearitas didapatkan hasil VIF sebesar otot tungkai 1,774, panjang lengan sama dengan 1,774. Nilai tolerance otot tungkai sama dengan 0,564, panjang lengan 0,564. Jadi, nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Jadi, karena titik menyebar di atas dan di bawah 0, berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. B. Uji korelasi berganda. Dari uji korelasi berganda, nilai signifikan F-change yaitu 0,000, maka nilai signifikan F-change lebih kecil dari 0,05. Jadi, artinya, dua variabel bebas secara simultan ada hubungan dengan variabel terikat. C. Uji T. Di sini cara untuk mencari T tabel yaitu T A-2 berbanding N-K-1. N di sini adalah sampel. A adalah tingkat kepercayaan atau 0,05. Jadi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 0,025 berbanding N sama dengan 30 min K. K di sini ada 2 min 1. Jadi 0,025 berbanding 30 min 2 min 1 jadi 27. Jadi 0,025 berbanding 27. Jadi bisa dilihat di tabel angka 27 dan 0,025 hasilnya 2,051. Jadi T tabelnya sama dengan 2,051. Dari uji T didapatkan hasil signifikan otot tungkai terhadap jauhnya lemparan bola baseball yaitu 0,359 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. T hitung sama dengan 0,934 lebih kecil dari 2,051 atau T tabel, maka HA ditolak, HO diterima. Tidak ada pengaruh kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan bola baseball. Nilai signifikan panjang lengan yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka terhadap pengaruh X2 terdapat Y. T hitung sama dengan 3,443 lebih besar dari T tabel. HA diterima, HO ditolak. Ada pengaruh panjang lengan dengan jauhnya lemparan bola baseball.
Selanjutnya uji F. Cara mencari F hitung yaitu K berbanding N min K. Di sini K yaitu jumlah variabel ada 2 berbanding N sama dengan sampel dan dikurangi K. Jadi 2 berbanding 30 dikurangi 2. Jadi 2 berbanding 28. Bisa dilihat di tabel 2 dan 28. Hasilnya 3,34. Jadi hasilnya 3,34. Dari uji F didapatkan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung sama dengan 15,051 lebih besar dari F tabel. Jadi HA diterima ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Ada pengaruh atau korelasi terhadap kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan bola baseball. E. Determinasi koefisien. Jadi hasilnya 0,527 dikali 100% sama dengan 52,7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi.